Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anistia, saya dari kelas 11 MPLB 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Yang pertama adalah perkembangan teknologi perkantoran. Pada dasarnya, penggunaan teknologi perkantoran digunakan dalam hal pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan dan administratif. Pernahkah kamu masuk ke dalam ruang tata usaha di sekolahmu? Peralatan apa saja yang kamu lihat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membahas dulu tentang pengertian teknologi perkantoran, pengaruh perkembangan teknologi perkantoran, peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan, dan jenis-jenis mesin peralatan kantor. Yang pertama adalah pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan atau kegiatan administrasi. Teknologi perkantoran itu sendiri adalah peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. Menurut Teja Purnama, contohnya surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan lain-lain. Apakah kalian bertanya pengaruhnya apa saja dari perkembangan teknologi perkantoran? Mari kita bahas. Pengaruhnya dari perkembangan teknologi perkantoran, yaitu ada dua dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja, meningkatkan penghasilan dari tenaga kerja, meringankan tenaga dan pikiran pegawai, mempercepat penyelesaian pekerjaan, menyederhanakan prosedur kerja, meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Ada juga nih dampak negatifnya, yaitu mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran, kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu, menimbulkan ketergantungan kepada mesin yang akan menimbulkan pemborosan, dapat menimbulkan suara gaduh sehingga mengganggu pegawai lainnya. Penggunaan mesin tertentu memerlukan sarana penunjang lainnya yang menambah biaya. Kemudian, peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Banyak para pemimpin perusahaan yang membutuhkan teknologi perkantoran modern sehingga pijakan untuk menentukan suatu kebijakan kantor. Hal itu hanya mungkin bisa dicapai apabila tersedia alat-alat perekam data, pemroses atau pengelola data, serta penyimpanan data yang diandalkan. Disinilah peran teknologi sangat besar bagi suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa peranan teknologi perkantoran adalah mempercepat proses pengelolaan data atau informasi sehingga tercipta efisiensi kerja yang juga akan meningkatkan produktivitas kerja. Ada juga nih jenis-jenis mesin peralatan kantor, diantaranya mesin komputer. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Kemudian, yang kedua adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi ialah suatu di antara mesin kantor yang bertindak sebagai mesin penggandaan dokumen atau hal lainnya. Yang ketiga ada mesin faksimil. Mesin faksimil atau lebih dikenal dengan mesin fax adalah mesin komunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirim dokumen serupa dengan aslinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang otomatisasi perkantoran. Apa itu otomatisasi perkantoran? Mungkin kalian pernah mendengar istilah ini, bukan? Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan peralatan elektronik yang tujuannya untuk mempromosikan komunikasi formal dan informal, terutama pertukaran informasi antara personel internal dan eksternal perusahaan, guna meningkatkan produktivitas. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu juga nih apa itu hakikat otomatisasi perkantoran, manfaat otomatisasi perkantoran, dan jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Yush! Hakikat otomatisasi perkantoran. Asal mula otomatisasi perkantoran ialah di awal 1960-an.
ketika sebuah perusahaan teknologi bernama IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan kegiatan di PC tik listriknya. Sebagai bukti nyata, pada tahun 1964-an, IBM memasarkan mesin yang disebut Magnetic Tape atau Selectric Tape Reader MT atau ST, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Ada juga nih manfaat otomatisasi perkantoran, diantaranya menyelesaikan pekerjaan kantor lebih cepat, mengurangi permintaan sejumlah besar karyawan, hanya membutuhkan sedikit ruang penyimpanan data yang disimpan dapat diatur dengan baik, dan memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Yang pertama adalah sistem komunikasi elektronik, yaitu komunikasi yang bukan handwritten atau percakapan face to face, karena komunikasi terjadi melalui email, elektronik, bulletin, voice email, fax, atau media komunikasi lainnya. Yang kedua adalah sistem kolaborasi elektronik, yaitu suatu sistem yang tidak hanya digunakan untuk bertukar informasi dan pesan, tetapi juga bagaimana informasi dan pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Yang ketiga adalah sistem publikasi dan pengelolaan image elektronik, yaitu sebuah sistem di mana penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak. Yang keempat adalah sistem pengelolaan kantor, merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Yang kelima, sistem elektronik formal, yaitu sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Dan yang terakhir adalah sistem elektronik informal. Ini kebalikannya dari sistem elektronik formal, yaitu sistem ini tidak direncanakan atau tidak diuraikan secara tertulis. Nah, pembahasan terakhir adalah kantor virtual atau virtual office. Kantor virtual atau virtual office adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik, misalnya jaringan internet. Definisi kantor virtual adalah ruang kerja yang berada di dunia internet atau dunia maya di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. Manfaatnya adalah efisiensi waktu. Hal itu berarti sebuah usaha untuk mengoptimalkan pemakaian waktu ketika mengerjakan sesuatu. Kemudian ada efisiensi tempat. Dan yang terakhir adalah menghemat biaya pengeluaran. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Selebihnya, terima kasih banyak.